saya merasa bersalah setelah sholat. Kalau bapak-bapak setelah sholat merasa bersalah nggak? Pasti bapak-bapak mengatakan, kenapa saya harus merasa bersalah dalam sholat? Toh saya sholat itu sedang melaksanakan perintah Allah. Ya, betul. Berarti bapak merasa bagaimana setelah sholat? Kalau bapak merasa baru saja melaksanakan perintah Allah yang namanya sholat, dan bapak bersyukur kepada Allah sudah bisa melaksanakan sholat, berarti bapak-bapak sholatnya bagus. Dan setelah salam bapak-bapak ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sudah sholat dan saya merasa sholat saya sempurna. Makanya perlu Alhamdulillah bagi bapak-bapak yang sudah merasa sempurna dalam sholat. Kalau saya katakan saya sholat justru merasa bersalah. Kenapa merasa bersalah? Karena bisa jadi tinjauan syariat, tinjauan fikih, tinjauan lahiriah saya dalam sholat benar. Ruku lurus, sujud menempelkan kening di lantai, posisi kaki betul, tinjauan syariat fikihnya itu benar. Tapi apakah dalam sholat saya tadi saya khusyuk? Saya tahu sholat saya bisa jadi belum khusyuk. Berarti pada saat saya ruku, pada saat saya ruku, pada saat saya sujud, apakah saya tawaduk kepada Allah? Betul-betul merendahkan diri dan hati saya di hadapannya. Itu saya belum bisa. Dan apakah ketika saya sholat saya khusyuk sehingga saya melupakan diri saya dan melupakan orang lain? Pada saat saya sholat, apakah sebaliknya? Ketika saya sholat malah akan muncul sesuatu yang tidak kita harapkan. Kadang-kadang barang yang hilang kemarin akan diingatkan oleh setan, karena kata Nabi saat orang itu sedang sholat, setan selalu membisikkan pada orang itu, uzkur hadza, hai ingat ini, ingat ini, ingat ini. Itu setan kerjaannya, Pak. Maka jangan heran kalau kita sholat, Allahu Akbar, kunci motor yang hilang, Masya Allah, ada di laci ternyata, lantai 2, bagian kedua. Setan ngasih petunjuk kepada kita di dalam sholat kita. Mengganggu nggak? Sangat mengganggu. Dan dia pintar, Pak. Setan itu piawai, menggoda manusia dari lini mana orang ini akan saya goda. Dan Nabi memang menyatakan ketika kita sholat, uzkur hadza, setan suruh mengatakan, ingat ini, ingat ini, ingat ini. Maka jangan heran kalau kita sholat, sesuatu yang hilang akan teringat, sesuatu yang lupa kita akan ingat kembali. Jangan heran. Itu model sholat saya, Pak. Berarti sholat saya udah bener belum? Kalau saya masih ingat itu, saya belum benar sholat. Berarti ketika saya sholat belum benar, dipastikan sholat saya diterima atau tidak itu? Dipastikan bisa jadi tidak diterima, Pak. Kenapa? Belum benar. Secara batin sholat saya belum benar. Itu baru menurut saya, belum menurut Allah. Makanya setelah kita sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Beristighfar kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Karena di dalam sholat saya masih banyak kekurangan-kekurangan. Itu makna istighfar setelah sholat. Kecuali bapak-bapak merasakan, sudah sempurna sholat saya. Ya udah nggak usah istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Hebat berarti ini. Kelas bapak-bapak beda berarti sama saya. Bapak bisa 2-3 tingkat di atas, di bawah saya maksudnya. Itu makanya setelah sholat kita disuruh istighfar, karena tinjauan sholat bukan hanya persoalan zahirnya, lahiriahnya, gerakan-gerakan sholatnya,
tapi yang paling penting adalah bagaimana batin pun kita sholatkan di situ. Itu yang paling penting, Pak. Dan ini harusnya buat saya dan kita semua harusnya sudah masuk pada kajian-kajian seperti ini. Karena sholat bapak-bapak udah lama kan ya? Sudah lama kan kita sholat. Ya. Tapi pernah kita menyolatkan batin kita kita sholatkan. Nah, ini berarti kita masih harus banyak belajar. Terutama kajian-kajian yang sifatnya batiniyah, kalau dalam bahasa kajian keilmuan namanya kajian tasawuf.